Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita masuk pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung kelas 11 DPIB, desain permodelan informasi bangunan. Materi yang kita bahas sekarang adalah memahami kebutuhan pekerjaan desain interior. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama, kita masuk mengenai pengertian dasar desain interior. Sebelum kita jauh lebih masuk pada materinya, pertama-tama kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan desain interior. Desain interior adalah ilmu yang mempelajari perancangan suatu karya seni yang ada di dalam suatu bangunan dan digunakan untuk memecahkan masalah manusia. Perlu kita garis bawahi di sini adalah seni yang ada di dalam suatu bangunan. Berarti kalau berbicara mengenai desain interior, itu adalah bagian-bagian penataan di dalam suatu bangunan. Itulah pengertian dari desain interior. Selanjutnya, pada pekerjaan desain dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Apa sajakah itu? Sekarang kita masuk nomor 1, perancangan interior tetap. Perancangan desain interior ini mulai dari poin yang pertama, merencanakan zona existing bangunan. Zona existing maksudnya zona yang sudah pernah direncanakan sebelumnya. Berikut salah satu contoh zona existing yang sudah direncanakan sebelumnya dan kembali direncanakan. Itulah maksudnya dari zona existing. Selanjutnya, poin yang kedua itu adalah layout. Layout maksudnya artinya tata letak dari suatu elemen desain yang ditempatkan dalam sebuah bidang menggunakan sebuah media yang sebelumnya sudah dikonsep terlebih dahulu. Berikut salah satu contohnya. Ini salah satu contoh zona yang sudah dikonsep terlebih dahulu sehingga bisa dibentuk kembali. Poin selanjutnya yang ketiga itu adalah floor plan. Maksudnya di situ artinya floor plan, rencana zona. Jadi kalau kita membuat satu rumah, maka kita harus merencanakan suatu zona. Berikut salah satu contoh zona yang akan kita rencanakan. Maksudnya di sini kenapa kita harus membuat zona, supaya kita bisa mengetahui di mana letak-letak atau bagian-bagian dari suatu ruang tersebut. Contohnya di mana letak ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, dan ruang-ruang sebagainya. Bagian selanjutnya adalah ceiling plan. Maksudnya di situ adalah rencana plafon. Berikut salah satu contoh gambar zona plafon. Begini cara pembuatannya. Rencana plafon pada zona. Ini biasanya zona plafon. Selanjutnya adalah potongan. Ini salah satu contoh gambar potongan. Kita bisa mengetahui dari bawah pondasi sampai ke atapnya bagian-bagian potongan. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah pada perencanaan interior tetap ini yaitu aksonometri. Maksudnya di situ aksonometri adalah sebuah sebutan umum untuk pandangan yang dihasilkan oleh garis-garis proyeksi suatu benda. Dan di sini ada beberapa bagian-bagian dari aksonometri itu. Ada contoh gambarnya. Berikut contoh gambarnya. Ini dia bentuk aksonometri. Ada juga trimetri, dimetri, dan juga isometri.
Jadi bisa kita melihat 3 sumbu. Bisa kalau ibarat bagian dia bisa kita lihat dari depan, samping, dan atas. Kemudian bagian yang kedua, perancangan interior bergerak. Perancangan ini perancangan desain interior yang bersifat mikro. Apa saja bagiannya? Yang pertama adalah pembuatan desain furnitur. Berikut salah satu contoh pembuatan desain furnitur. Kita bisa melihat bersama, ini salah satu meja yang dibuat. Itu merupakan sebuah desain yang dibuat secara furnitur. Kemudian selanjutnya adalah desain produk. Berikut salah satu contoh desain produk. Ini salah satu kursi yang sudah dibuat dan desain ini sudah bisa untuk diproduksi. Kemudian setelah yang pertama tadi perancangan interior tetap, yang kedua perancangan interior bergerak, dan bagian yang ketiga itu adalah perancangan dekoratif atau perancangan yang bersifat menghias. Bagaimanakah bagian-bagian atau contoh dari perancangan dekoratif ini? Berikut adalah bagiannya. Yang pertama, mendesain hiasan pesta pernikahan. Ini salah satu gambar contoh dalam menghias pesta pernikahan. Kemudian contoh yang kedua di dalam perancangan dekoratif ini adalah mendesain pada saat pesta ulang tahun. Berikut salah satu contoh gambar pada saat pesta ulang tahun. Jadi dari ketiga hal ini, baik itu perancangan interior tetap, perancangan interior bergerak, dan perancangan interior dekoratif, tidak terlepas dari yang namanya mendesain. Baik, itu saja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima salam kami. Ya Ahok.